Perdebatan semacam ini menjadi semakin terlihat setelah muncul kampanye yang dilakukan oleh gerakan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Di Indonesia, gerakan kampanye menuntut legalitas LGBT juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan penggiat feminisme. Namun perlawanan masyarakat yang religius adalah tantangan besar bagi legalisasi hak-hak seksual dan kaum LGBT. Dan gerakan kaum LGBT dinilai meneror kaum non-LGBT melalui media sosial. Belum lama juga muncul sejumlah stiker di aplikasi Messenger yang mengandung unsur LGBT. Menanggapi munculnya stiker ini, Komisi 1 DPR RI turut mengkritisi penyebaran stiker gay di aplikasi online ini. Ya, ini jadi perbincangan bukan saja di tengah masyarakat, di Komisi 1 juga ramai. Dan memang isu LGBT ini sekarang semakin ramai dibicarakan semua kalangan dengan nada keprihatinan yang sama. Tapi yang saya dengar bahwa pemerintah melalui Menkominfo ini sudah merespon dengan cepat. Mereka sedang melakukan kajian melalui ada lembaga panel yang dibentuk oleh Menteri. Keterlibatan media sosial sebagai sarana komunikasi kaum LGBT dinilai sangat merugikan kaum non-LGBT. Pasalnya, kampanye yang dilakukan kaum LGBT ini dapat mempengaruhi generasi muda untuk ikut masuk menjadi anggota kaum ini. Banyak aktivitas yang kontra terhadap kaum LGBT ini juga berusaha menggunakan media sosial menyuarakan aspirasinya untuk menolak gerakan LGBT ini. Namun akun dari beberapa aktivis tersebut sempat diblok oleh layanan media sosial tersebut. Seakan media sosial yang ada sekarang ini justru mendukung gerakan LGBT tersebut. Dan pemirsa, sudah hadir 3 orang tamu saya malam ini. Yang di paling sebelah kanan saya adalah Mas Hartoyo, aktivis pro LGBT. Selamat malam Mas Hartoyo. Selamat malam. Mbak Erlinda dari KPAI, selamat malam Mbak Erlinda. Selamat malam. Dan Pak Said Akil Siraj dari Ketua Umum PBNU, selamat malam Pak Kiai. Saya ke Mas Hartoyo dulu. Mas Hartoyo, makin banyak orang yang akun Facebooknya ditutup bagi mereka yang menentang LGBT. Anda setuju? Ya, kalau menurut saya menebar kebencian memang pasti tidak boleh. Mungkin ditutup oleh Facebook karena ada indikasi atau ada bukti statusnya menebar kebencian. Tapi mereka bersuara, mereka kontra dengan LGBT dengan segala macam dalih dan alasannya. Ya, seperti tapi itu. kalau saya sih sebenarnya orang nggak setuju sama LGBT untuk mengungkapkan di status Facebook atau menulis, buat saya itu bagian dari demokrasi dan nggak perlu dilarang. Karena dan itu yang pro LGBT pun juga banyak yang di sosial media. Iya, dan itu nggak fair juga kalau menurut saya menggunakan kekuasaannya menyetop orang untuk bicara. Asal yang penting status-statusnya atau itunya bukan ajakan kebencian atau seperti teror atau apa. Kalau dia sekedar mengungkapkan ketidaksetujuannya, menurut saya justru itu indahnya demokrasi. Pak Kiai, Anda setuju indahnya demokrasi, ada perbedaan di sini seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menyampaikan apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Dan ketika saya menyampaikan hal ini bukan karena benci, bukan karena permusuhan, tapi apa adanya lah. Ya. Bahwa Allah berfirman, walaqad khalaqnakum zaujain. Saya ciptakan kamu manusia berpasang-pasangan, laki dan perempuan, yang masing-masing mempunyai hasrat libido satu terhadap lainnya, demi hikmahnya, wisdomnya adalah melanggengkan, melestarikan regenerasi kehidupan sampai hari akhir lah. Ya. Nah, Quran juga tegas mengatakan, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ini merupakan fitrahnya Allah, merupakan by design sejak azali. Allah menciptakan manusia itu berpasangan atau makhluk semua juga berpasangan. Ya. Tidak bisa dirubah. La tabdila li khalqillah. Tidak mungkin dan tidak boleh dan tidak bisa dirubah bahwa desain Allah yang fitri ini hidup itu berpasangan. Ya. Maka tidak boleh dirubah. Oleh karena itu pendapat Islam, kami dari Ormas Islam tidak menyetujui dan tidak menyepakati adanya LGBT, apalagi dengan terang-terangan bahkan minta dilegalkan bahwa penyimpangan seksual sepanjang sejarah manusia ada, dimulai dari kaumnya Nabi Lut yaitu sodomi,
tapi mereka ditegaskan dalam Al-Quran, disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah, bumi dibalik sampai yang bawah jadi yang atas di bawah, yang bawah jadi atas, semuanya musnah dan hancur dan binasa semuanya. Itu karena perilaku mereka yang ada penyimpangan seksual itu. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman seperti Mas Toyo, ayo kita kembali ke jalan yang normal, kembali ke jalan yang fitri, kembali jalan yang menurut agama Islam yang benar. Kalau Bapak Mas Toyo juga beragama Islam, mari kita jalan kembali ke jalan yang benar. Baik, Mas Toyo, Anda bisa menerima ajakan dari Pak Kiai Said Akil? Ya, kalau Pak Kiai kan sebenarnya Kiai pemimpin agama, ya wajar saja pemimpin agama mengajak sesuatu yang Pak Kiai yakinin gitu ya. Tapi saya juga beragama kan, Islam, dan saya punya otoritas keislaman saya, saya dengan Tuhan saya gitu. Perbedaan pandangan dalam agama Tuhan sebenarnya Mas Toyo dengan Tuhannya Pak Said dengan Tuhannya saya kan sama, Allah Subhanahu wa taala. Tapi tafsir kan bisa macam-macam. Ada hal yang namanya qat'i itu tidak bisa ditawar. Ada hal agama itu yang bisa ditawar, bisa seperti misalnya kenapa harus sholat harus 5 waktu, kenapa enggak itu bisa ditawar. Waktu seperti itu kan. Seperti perkawinan dengan laki dan perempuan itu nggak bisa ditawar, sudah begitu fitrahnya. Nah, kalau masalah terawih 23 atau 8, senggolan dengan perempuan wudunya batal apa tidak, itu yang boleh beda. Memulai hari puasa atau hari lebaran itu dengan hisab atau dengan ru'yah, itu yang boleh beda. Tapi kalau fitrah bahwa Allah sudah menghendaki begitulah, artinya bahwa manusia terutama khususnya diciptakan oleh Allah itu berpasangan yang satu sama lain saling menaruh cinta, ada hasrat libido supaya ada hidup ini berlangsung, ada regenerasi sampai hari kiamat, sampai hari disambut. Nah, kalau semuanya nanti misalkan bangsa Indonesia saja mayoritas misalkan tidak senang dengan lawan jenis, ya bangkrut dong, nanti kita akan punah bangsa ini karena tidak ada bangsa itu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dulu Allah menyiksa kaumnya Nabi Lut yang melakukan sodomi itu dimusnahkan oleh Allah ketika itu. Baik, Mas Toyo bisa diterima alasan itu? Kalau saya pertama hormatin ya pandangan Pak Kiai Said Akil. Dan buat saya sebenarnya pandangan soal dalam konteks agama juga sudah mulai berubah-berubah. Jadi udah mulai ada yang berbeda. Ada yang berbeda melihat sejarah Lut gitu ya. Bahwa mana yang paling baik. Tapi ini kan di Al-Qur'an, tertera jelas di Al-Qur'an. Kalau misalnya Anda baca tulisannya ada seorang orang NU juga Pak Kiai, misalnya Pak Mukmin yang barusan mengeluarkan buku dan dia udah nyebar juga di Facebook tentang tulisannya sejarah Lut dan itu berbeda gitu ya. Tapi sekali lagi itu kan tafsir, tapi kan cerita aslinya di Al-Qur'an. Iya, tapi masalahnya kan itu tafsir aja. Pak Kiai kan juga punya tafsir, Pak Kiai punya otoritas, maka orang lain juga punya otoritas. Ini yang saya kan Mas Toyo ya, sudah Anda ini dan teman-teman Anda ini sudah dalam keadaan yang tidak normal, menganggap benar. Itu juga double itu. Seperti saya tidak sholat, kan salah tuh. Ya. Tambah lagi buat sholat tidak wajib. Wah, itu dua itu dosanya itu. Kalau kita bicara dosa ya, artinya kesalahan saya bisa double. Tidak sholat itu sudah salah, menganggap sholat bagi orang Islam ya, menganggap bahwa sholat maghrib, isya itu tidak wajib, itu berlipat kesalahan. Sebenarnya gini. Jadi, ya Pak, mungkin kalau dalam keadaan wilayah tidak normal, ada penyimpangan, ada pelanggaran, harusnya orang merasa salah. Iya. Saya juga sering melakukan dosa, juga bukan orang suci saya. Tapi ketika saya berdosa, saya merasa berdosa. Oleh karena itu cepat astagfirullahaladzim, istighfar. Ya. Kalau yang paling baik itu kalau saya salah menyadari itu bahwa itu benar. Korupsi itu salah tapi saya mengatakan wajar. Korupsi itu wajar, itu yang. Ya, buat saya ya terserah saja Pak Kiai punya pandangan itu kan otoritasnya Pak Kiai sebagai pemimpin agama, tapi kan saya juga punya otoritas terhadap keberagaman saya. Jadi surga atau neraka kan bukan melalui Pak Kiai. Ya benar, tidak, saya tidak bicara surga neraka. Saya tidak bicara surga neraka ya. Tapi bahwa Quran dengan tegas sekali bahwa fitrah Allah itu menciptakan makhluk khususnya manusia zaujain, berpasangan, laki dan perempuan, yang masing-masing diberi perangkat
hasrat libido kepada lawan jenisnya. Itu tadi berulang kali saya katakan. Tapi sebenarnya gini, maaf Pak Kiai. Iya. Sebenarnya apa yang kita perjuangkan belum konteks ini yang sering selalu lompat ya menurut saya, bukan dalam konteks soal perkawinan sejenis. Kita sedang bicara soal hak-hak dasar. Jadi penghapusan kekerasan bagi teman-teman yang karena G dia mengalami kekerasan. Oh, kalau itu kita nggak setuju. Nah, itu yang menurut saya. Apapun nama tindak kekerasan saya nggak setuju. Iya, itu yang menurut saya utamanya. Amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa yang punya gagasan baik harus dengan cara yang baik. Itu sudah baku bagi NU itu. Bahwa kekerasan kita anti kekerasan. Makanya saya ajak dengan sayang lah. Saya ajak kepada teman-teman yang berada hanyut dalam penyimpangan seksual. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Itu sebenarnya mengajak, bukan caci maki, bukan. Ya nggak apa-apa, Pak Kiai punya niat seperti itu dan menurut saya memang perannya Pak Kiai begitu karena Pak Kiai sebagai tokoh agama gitu kan. Tapi kan perbedaan akan terus ada gitu. Faktanya bahwa misalnya di kalangan NU sendiri juga ada yang punya pandangan berbeda soal pandangan homoseksual gitu. Tapi kembali lagi seperti yang saya tegaskan bahwa kita sedang mengkampanyekan adalah penghentian kekerasan dan diskriminasi. Hanya untuk penghentian kekerasan saja, tidak ada maksud lain di balik itu? Sekarang ini tidak. Tapi nantinya siapa yang bisa jawab? Saya tidak tahu, mungkin kita juga udah meninggal kan, nggak tahu. Kan misalnya 5 atau 10 tahun lagi dalam waktu tidak begitu lama. Saya yakin tidak. Mau dilegalkan perkawinan sejenis itu, waduh. Itu tujuan Anda? Tidak. Tujuan kami sekarang itu adalah bagaimana menghentikan kekerasan dan diskriminasi. Bagaimana teman-teman waria bisa bekerja seperti bisa jadi presenter, teman-teman G bisa jadi presenter, bisa jadi. Jadi kalau dalam penjelasan tafsirnya begini, ada memang laki-laki atau perempuan yang lahir secara kodrati sudah ada kelainan. Ini namanya bahasa Arabnya khuntha atau mukhonnath. Ini ada pelakunya sendiri, ada ketentuannya sendiri. Ya. Tapi kalau yang lahir laki-laki normal atau perempuan normal, kemudian di tengah perjalanan apa terpengaruh oleh mode apa pergaulan, kemudian terjadi penyimpangan, itu yang tidak bisa ditawar. Mas Hartoyo pertama kali menyadari gay usia berapa? Sejak akhir balik. Akhir balik itu berarti usia sekitar kelas 4 SD, dan sejarah hidup saya nggak pernah mencukai perempuan sekalipun sejak kecil. Bahkan saya taunya homoseksual itu nggak boleh itu saat saya SMP. Baik. Itu fakta, dan saya nggak tahu apakah saya genetis atau karena lingkungan. Saya nggak tahu dan saya nggak bisa menjawab. Mungkin medis juga nggak. Sekarang perdebatannya medis kan apakah genetis atau tidak itu masih menjadi perdebatan. Dan yang paling penting medis menyatakan bahwa ini bukan penyimpangan dan ini bukan penyakit. Itu soal medis. Bahwa ada tokoh agama mengatakan ini dosa. Agama bukan tokoh agama, Mas. Bukan saya, agama. Kitab suci. Quran, bukan saya, bukan. Artinya yang melarang, yang mengatakan itu penyimpangan itu Quran, bukan tapi saya. Maksudnya Pak Kiai ada juga tokoh agama yang punya pandangan berbeda. Salah itu tokoh agama yang ya, mengatakan. Qurannya udah mengatakan begitu kok. Qurannya udah mengatakan bagaimana ceritanya kaum Nabi Lut yang Saddam itu disiksa atau diadab oleh Allah. Dan kita akan siapapun nggak bisa bertentangan dengan pendapat dengan itu. Baik, dan saya pariwara kita akan lanjutkan lagi dialog kita dan kita akan melihat dari sisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti apa menyikapi LGBT ini. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.